kelas 11 IPA 3. Kami akan menayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 3. Kami akan menayangkan video sidang mengenai kasus KDRT. Saya Chandra Indah Saraswati sebagai jaksa penuntut hukum. Saya Ridwana Putri sebagai kameramen. Saya Risma Adelina Lubis sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Tasya Ivania sebagai saksi. Saya Sanski Maulana sebagai korban. Saya Rafi Anjali sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Marizki sebagai wakil hakim. Saya Rodi Firdaus sebagai tersangka. Saya Jidan sebagai penasihat. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bondowoso yang memeriksa dan mengadili tindak pidana KDRT pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan yang terdakwa Saudara Kuardian Firdianto pada hari ini 3 Desember 2023. Sidang perkara pidana nomor perkara 59 akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk itu dinyatakan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala aktivitas komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang boleh. Berdoa selesai. Majelis hakim masuki persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana PN Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 2019 PN BWS atas nama terdakwa Kuardian Firdianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Sudah siap Pak Hakim? Dipersilahkan kepada terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Tanah Cica 9 September 2000. Umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Alamat Dusun Bakoko, Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pemberatan pasal 44 UU PKDRT. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Risma SH. Betul ya penasihat hukum saudara? Betul ya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membaca dakwaannya? Sudah siap majelis yang terhormat. Baiklah, silahkan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Izin membacakan dakwaan. Yang terhormat. Terdakwa dalam dugaan tindak pidana KDRT terhadap seorang perempuan yang bernama Saskia Maulanda sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Pelaku tindakan KDRT dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 5 juta
Baik saudara, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan melanjutkan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang buktinya? Siap Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Silakan disampaikan barang buktinya. Izin menyampaikan barang bukti yang telah kita dapatkan. Ini merupakan hasil visum yang telah kami dapatkan terhadap KDRT yang telah dilakukan kepada saudari yang Maulanda oleh saudara Duardi Pujianto. Terdapat ungkapan memar di beberapa bagian tubuh saudari Maulanda. Sekian hasil visum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saudara, selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang diizinkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Izin instruksi yang mulia. Silakan. Kami mendatangkan satu orang saksi yang secara langsung menyaksikan kejadian tersebut. Kepada saksi, silakan masuk ke ruang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana telah terdapat di dalam BAP. Nama saudari Tasya Ifania. Tempat lahir tanggal 26 Februari 1998. Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia. Alamat Tanah Gika. Alamat Dusun Dakopo, Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pindrang. Agama Islam, pekerjaan di rumah tangga. Benar saudari Tasya adalah saksi yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Bisakah saudari saksi menjelaskan kronologi kejadian pada saat itu? Awalnya saya mendengarnya saja, ini terdengar lama-lama terdengar sangat jelas dan keras. Akhirnya karena saya penasaran, saya menghampiri rumah tersebut dan tidak menutup pintunya, namun tidak sengaja terlihat dari jendela tersebut Pak Guardian sedang mencuri dan menendang Celsia. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Baik, terima kasih kepada saksi. Dari saksi, kepada saksi disilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, sehat jasmani. Baik saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Dengan Pak Hakim. Saudara terdakwa, apa benar barang bukti yang ditunjukkan benar adanya? Ya, benar Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan penganiayaan ini? Iya, Bu. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan tersebut? Saya tidak berencana untuk melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Pernah, Bu, sudah beberapa kali, tapi tidak separah ini. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan penganiayaan tersebut. Jadi, pada saat itu, istri saya terus-menerus meminta uang bulanan kepada saya.
Sedangkan saya baru saja di PHK dari kantor saya, sehingga saya tidak memiliki uang untuk diberikan kepada istri saya. Dan saya terpancing emosi dan saya melakukan tindakan tersebut. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan benar. Saudara terdakwa, apa saat memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui perlakuan penganiayaan. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui melakukan penganiayaan itu dan menceritakan semua kronologi kepada petugas. Berarti, saat saudara melakukan penganiayaan itu, benar adanya Anda dalam keadaan stres? Ya Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan hakim? Pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk memberikan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim. Silakan dibacakan. Mohon izin menyampaikan tuntutan, Pak Hakim. Selaku terdakwa dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, saudara Guardian Sugianto, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang PKDRT, saudara Guardian Sugianto dikenai hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 5 juta. Sekian tuntutan yang dapat saya sampaikan, Bapak Hakim. Demikianlah tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saya bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap Pak Hakim. Sebagaimana terlampir dalam keputusan majelis hakim, saudara Guardian Frigianto dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 5 juta. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor rek 1777 PIT B 2019 PNBWS atas nama terdakwa Guardian Frigianto dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan ruangan. Hadirin silakan untuk meninggalkan ruangan.